Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. 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 Salam salam hai saudaraku, semoga Allah merahmatimu. Salam salam wahai semua, semoga hidup jadi bahagia. Tentang masa dakwah Nabi Muhammad SAW. Ketika menyepi atau berkholwat di Gua Hiro, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama dari Allah melalui malaikat Jibril. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun. Kemudian beliau menceritakan kejadian itu kepada istrinya Siti Khadijah. Mendengar cerita tersebut, Siti Khadijah mengajak Nabi Muhammad SAW untuk bertemu Warokoh bin Naufal, sepupu Siti Khadijah. Dalam pertemuan itu, Warokoh menyampaikan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah turun wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudassir ayat 1-7, Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah kepada umat manusia. Nabi Muhammad SAW pada saat itu menghadapi masyarakat Arab yang belum mempercayai kebenaran, sehingga tidak mudah bagi masyarakat Arab untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Strategi yang dilakukan Rasulullah SAW ketika berdakwah yaitu pertama, berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Dakwah secara sembunyi-sembunyi adalah dakwah yang pertama kali dilakukan Nabi Muhammad SAW. Dakwah ini dilakukan selama 3-4 tahun di rumah Arkom bin Abil Arkom. Nabi Muhammad SAW menyebarkan agama Islam kepada tetangganya sendiri, kerabat, dan sahabat. Adapun orang-orang yang pertama kali masuk Islam atau biasa disebut dengan istilah as-sabiqunal awwalun, diantaranya adalah Siti Khadijah binti Huwailid, kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kemudian Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Ummu Aiman, kemudian Utsman bin Affan, kemudian Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abu Waqqas, kemudian Tolahah bin Ubaidillah, kemudian Abu Ubaid bin Jarrah, kemudian Arkom bin Abil Arkom, kemudian Zaid bin Harisah, anak angkat Nabi Muhammad SAW. Strategi dakwah Rasulullah yang kedua yakni berdakwah secara terang-terangan. Dakwah ini dimulai sejak tahun keempat dari kenabian. Firman Allah yang berisi perintah untuk berdakwah secara terang-terangan adalah surat Al-Hijr ayat 94, yang artinya, maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Hanya sedikit orang yang mau menerima ajakan Nabi Muhammad SAW. Mereka adalah Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad SAW, dan Umar bin Khattab. Sebagian besar dari mereka menolak. Ada yang menolak secara halus, namun tidak sedikit yang menolak secara keras dan terang-terangan. Paman Nabi Muhammad SAW yang bernama Abu Lahab juga menolak dengan keras dan lantang. Ia sangat membenci Nabi Muhammad SAW dan mengancam Nabi Muhammad SAW apabila meneruskan dakwahnya. Beberapa alasan kaum kafir Quraisy menolak ajaran Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, persaingan merebut kekuasaan. Pada masa itu terjadi perebutan kekuasaan antar suku. Orang yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW dianggap telah tunduk kepada Nabi Muhammad SAW dan Bani Hashim, sehingga suku yang lain menentang. Kemudian yang kedua, hilangnya kasta. Pada masa itu, masyarakat Quraisy hidup berdasarkan status sosial atau kasta, di mana terdapat kaum majikan dan kaum budak. Budak adalah milik majikan yang bisa diperjualbelikan dan hak-haknya sebagai manusia tidak dihargai sama sekali. Kemudian yang ketiga, kaum Quraisy sangat menentang ajaran Islam karena mereka merasa memiliki status sosial yang tinggi. Padahal agama Islam mengajarkan untuk saling menghargai satu sama lain. Manusia memiliki derajat yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang membedakan hanya tingkat ketakwaannya saja. Kemudian yang keempat, hilangnya perdagangan patung. Kaum kafir Quraisy adalah penyembah berhala. Mata pencarian masyarakat pada waktu itu adalah membuat dan menjual berhala Lata, Uzza, Manat, dan Hubal.
Mereka khawatir mata pencarian mereka akan hilang. Kenapa? Karena Islam mengajak hanya menyembah kepada Allah, bukan kepada berhala, mengajak hanya kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Meskipun sejak mulai dakwah secara terang-terangan, beliau mendapatkan tantangan dan cobaan yang berat, namun beliau tidak pernah gentar dan putus asa, sehingga semakin banyak orang yang mau percaya terhadap seruan Nabi Muhammad SAW. Tantangan yang paling berat ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah adalah dari para penguasa Mekah, kaum bangsawan, dan para pemilik budak. Tantangan dari paman Nabi Muhammad SAW. Paman Nabi yang bernama Abu Lahab dan Abu Jahal sangat menentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW mengumpulkan para kaum kafir Quraisy di Bukit Sofa untuk menyatakan bahwa beliau adalah utusan Allah, mereka menentangnya, terutama Abu Lahab. Abu Lahab marah dan memaki-maki Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW terdiam dan turunlah ayat Al-Quran surah Al-Lahab ayat 1-5. Surat tersebut menggambarkan ancaman hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap Abu Lahab karena kekejamannya selalu menyakiti dan menentang ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Suatu saat ketika Nabi Muhammad SAW sedang melaksanakan sholat, Abu Lahab meletakkan kotoran di atas punggung beliau, bahkan juga pernah memasukkan kotoran ke dalam makanan Nabi SAW. Istri Abu Lahab pun sangat jahat. Ketika Nabi Muhammad SAW tidur di malam hari, ia meletakkan duri-duri di depan pintu rumah agar keesokan harinya duri-duri itu mengenai kaki Nabi. Oleh karena itu dalam surah Al-Lahab disebutkan bahwa kelak istri Abu Lahab juga akan masuk ke dalam neraka dengan membawa kayu bakar. Penentangan dari penguasa Mekah. Kaum Quraisy tidak ingin adanya persamaan derajat. Mereka khawatir kekuasaan dan usaha dagangnya terganggu oleh dakwah Nabi Muhammad SAW. Kemudian kaum kafir Quraisy memperalat nama Abu Thalib. Kaum Quraisy menyuruh Abu Thalib agar memerintahkan Nabi Muhammad SAW menghentikan dakwahnya. Kaum Quraisy berjanji akan memberi imbalan kepada Abu Thalib apabila ia tidak menghalangi rencana mereka untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Namun hal itu ditolak oleh Abu Thalib. Pemboikotan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Kaum kafir Quraisy melarang siapapun untuk berhubungan dengan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Larangan atau pemboikotan ini berlangsung selama 3 tahun dan menimbulkan penderitaan yang luar biasa bagi Bani Hashim dan Bani Muthalib. Pada akhirnya kaum Quraisy sadar dan kesepakatan untuk mengasingkan Bani Hashim dan Bani Muthalib dihentikan. Tidak lama kemudian Abu Thalib yang merupakan pelindung utama Bani Hashim meninggal dunia pada usia 87 tahun. 3 hari kemudian istri Nabi Siti Khadijah meninggal dunia. Peristiwa itu terjadi pada tahun ke-10 kenabian Nabi Muhammad SAW. Tahun itu merupakan tahun kesedihan bagi Nabi Muhammad SAW dan diberi nama Amul Huzn atau tahun kesedihan. Penyiksaan oleh para pemilik budak dan kafir Quraisy kepada para sahabat. Tidak hanya Nabi Muhammad saja yang mendapat tantangan dalam berdakwah, serangan, penghinaan, dan penyiksaan juga dialami oleh para sahabat. Sahabat Nabi Muhammad SAW yang mendapat tantangan dari kaum kafir Quraisy diantaranya seperti Siti Khadijah binti Khuwailid, istri Nabi Muhammad SAW. Dalam sejarah dakwah Nabi Muhammad SAW, peran Khadijah sangat penting. Siti Khadijah selalu mendukung perjuangan dakwah Nabi dengan harta benda, jiwa, dan raga. Kaum Quraisy menyuruh Siti Khadijah agar mau membujuk Nabi Muhammad SAW menghentikan dakwahnya. Namun Siti Khadijah menolak bujukan itu. Kaum kafir Quraisy tak henti-hentinya menghina, mengolok-olok, dan mencaci maki Khadijah dalam berbagai kesempatan. Abu Bakar As-Siddiq. Pada suatu hari ketika Nabi Muhammad SAW beribadah di Ka'bah, Nabi didatangi beberapa orang kafir Quraisy. Mereka langsung menyerang Nabi hingga tidak berdaya. Beruntunglah ada sahabat Abu Bakar yang segera membantu Nabi Muhammad SAW dan terjadilah perkelahian di antara mereka. Akhirnya sahabat Abu Bakar berhasil mengusir kafir Quraisy itu. Namun Nabi Muhammad SAW dan sahabat Abu Bakar juga mengalami luka yang cukup parah. Kejadian penyerangan terhadap Nabi Muhammad SAW terjadi berulang-ulang. Abu Bakar selalu berusaha melindungi Nabi Muhammad SAW dari serangan kafir Quraisy. Selanjutnya adalah Siti Fatimah binti Muhammad, putri Nabi Muhammad SAW. Siti Fatimah lahir pada tahun ke-5 masa kenabian. Ia selalu menyaksikan Nabi Muhammad SAW mendapatkan tentangan dari kaum kafir Quraisy.
Siti Fatimah juga selalu mendapatkan hinaan dan cacian dari kafir Quraisy. Ketika Nabi Muhammad SAW dilempari kotoran oleh kafir Quraisy, dialah yang mencuci baju ayahnya. Suatu ketika, cobaan yang berat datang menghampirinya, yaitu ketika ibunda tercinta Siti Khadijah meninggal dunia. Meskipun ia sangat sedih, namun ia tetap tegar dalam menghadapi cobaan hidupnya. Ibnu Mas'ud adalah seorang pemberani. Ia juga memiliki kelebihan bersuara merdu. Pada suatu ketika ia memberanikan diri untuk membaca Al-Quran secara terang-terangan. Hal tersebut mengakibatkan ia mendapatkan siksaan dan pukulan dari kafir Quraisy. Meskipun demikian, ia tetap memegang teguh ajaran agama Islam. Setelah kejadian itu, ia diangkat menjadi saudara oleh Zubair bin Awam yang selalu melindunginya, sehingga ia tidak mendapatkan siksaan dari kaum kafir Quraisy. Keluarga Sumayyah. Penyiksaan keji lainnya dilakukan kafir Quraisy kepada keluarga Sumayyah. Mereka disiksa dengan kejam. Mereka dipaksa untuk keluar dari ajaran Islam, namun mereka tetap teguh pendirian dalam mempertahankan agama Islam. Kemudian Arqam bin Abil Arqam. Arqam bin Abil Arqam memiliki rumah yang berada di pinggiran kota Mekkah, di Bukit Sofa. Rumah ini digunakan untuk berdakwah Nabi Muhammad SAW pada masa dakwah secara sembunyi-sembunyi. Oleh karena itu, ia tidak jarang menerima hinaan dan celaan dari kafir Quraisy. Meskipun demikian, ia tetap setia menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW dan ikut hijrah ke Madinah. Kemudian Bilal bin Rabah. Penghinaan dan penyiksaan juga terjadi kepada Bilal oleh majikannya yang bernama Umayyah bin Khalaf. Ia dijemur di tengah terik matahari di atas pasir panas tanpa mengenakan baju sambil dilempari batu. Kemudian batu besar ditempelkan di dadanya. Maksud dari siksaan Umayyah itu untuk Bilal mau menyembah berhala kembali. Tetapi dia tidak gentar sedikit pun. Kemudian Abu Bakar membeli Bilal bin Rabah dari Umayyah dengan harga yang sangat tinggi. Selain sahabat di atas, masih banyak sahabat-sahabat lain yang juga mengalami kekerasan dari kaum kafir Quraisy, baik itu berupa hinaan, siksaan, bahkan kehilangan nyawa. Namun mereka tetap gigih mempertahankan kebenaran yang diyakini, yaitu dinul Islam. Berlalu sang waktu, berabad sudah jauh aku darimu. Jalan hitam legam zaman di wajahku, mendambamu, merindumu, hadir kembali dalam setiap langkah hidupku. Muhammad ya Rasulullah. Ya Nabi, ya Habibi, semoga Allah selalu merahmatimu dengan cinta, dengan kasih selamat umatmu. Di wajahmu, di langkahmu, di setiap hela nafas yang terpancar cahaya, teranglah gelapnya jiwaku. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad ya Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik Muhammad, karenamu tersingkaplah jalan cinta hamba kepadanya. Terang hati dengan